Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktek mengetik dan simulasi perkantoran bagi mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kita masuk ke materi ke-9 terkait simulasi di dalam pengelolaan rapat. Kita akan belajar mengenai bagaimana pengelolaan rapat itu yang akan kita simulasikan terkait kegiatan tertentu. Nah, salah satu tugas dari seorang sekretaris adalah membantu pimpinan di dalam penyelenggaraan rapat itu sendiri, yang baik diadakan di dalam kantor maupun di luar organisasi. Nah, rapat secara umum dapat diartikan sebagai pertemuan antara sejumlah orang atau kelompok di dalam membicarakan atau membahas suatu hal-hal atau permasalahan tertentu. Nah, terdapat tujuan umum dalam penyelenggaraan rapat ini menurut Duratul Yatimah. Yang pertama adalah memecahkan masalah. Jadi ini penting di dalam memecahkan problem-problem tertentu, misalnya terkait bagaimana organisasi ini menciptakan misi untuk mencapai tujuannya atau permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan informasi. Misalnya ada pembagian surat edaran, kita menginformasikan surat edaran direktur. Kemudian yang ketiga mendorong peserta rapat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya dalam suatu permasalahan tertentu. Jadi yang dinilai di sini adalah keaktifan dari peserta rapat itu. Kemudian yang keempat adalah menciptakan koordinasi yang baik. Jadi misalnya di dalam penyelenggaraan kepanitiaan perlu dilakukan koordinasi, bagaimana seksi satu dengan seksi yang lain dapat berkoordinasi dengan baik. Nah, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan di dalam penyelenggaraan rapat itu sendiri. Yang pertama adalah menyusun agenda rapat yang akan kita simulasikan hari ini. Menyusun agenda rapat ini penting karena dari pertama kegiatan dilakukan, mulai dari siapa yang akan membuka acara, kemudian bagaimana sambutannya, sampai dengan siapa yang akan menutup acara. Kemudian yang kedua yaitu membuat dan mengirimkan surat undangan rapat. Ini menjadi penting, di mana kalian harus memperhatikan ini, jangan sampai undangan rapat itu dikirimkan H-1 ataupun mendesak hingga tiba-tiba banyak sekali audiens yang tidak tahu dan akhirnya tidak datang di dalam rapat itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan tempat pertemuan. Nanti akan kalian lihat bagaimana layout yang ada di dalam sebuah penyelenggaraan rapat. Kemudian yang keempat, menyusun sambutan untuk pimpinan. Jika kalian bekerja sebagai sekretaris, nantinya berprofesi sebagai sekretaris, maka kalian harus berlatih di dalam menyusun sambutan pimpinan. Seringkali pimpinan dengan berbagai kesibukan kemudian menginstruksikan kita sebagai seorang sekretaris untuk menyusun sambutan rapat. Dan yang terakhir adalah menyusun notulen atau notulen. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Intinya merangkum kegiatan di rapat itu menjadi sebuah laporan. Nah, tugas sekretaris secara umum dapat dilihat di PowerPoint berikut ini. Di dalam menyiapkan rapat, pertama membuat surat undangan rapat, kemudian menyiapkan ruangan penyelenggaraan rapat, kemudian menyiapkan keperluan akomodasi mulai dari konsumsi mungkin, ataupun mulai dari ruangan rapat sampai dengan sound system dan lain sebagainya, yang dia sendiri dapat mengkoordinasikan ke rekan kerja yang lain. Kemudian memperbanyak materi rapat, dokumen-dokumen apa yang akan dibagikan kepada audiens, dan membantu pimpinan dalam menyiapkan agenda acara rapat. Kemudian yang terakhir adalah menyusun acara dalam kegiatan rapat tersebut. Nah, ini dapat teman-teman lihat tata letak ruangan rapat. Dapat dilihat di sini berbentuk U. Jadi audiens berbentuk U mengelilingi dari narasumber. Kemudian ada berbentuk teater, di mana audiens menghadap ke narasumber, dan juga berbentuk banhead, di mana berbentuk lajur-lajur. Ada pula tata letak ruang rapat berbentuk classroom style, berbentuk ruangan kelas.
Jadi narasumber di depan, kemudian audiens menghadap ke depannya. Ada pula berbentuk conference, di mana ini biasanya organisasi-organisasi yang modern lebih suka menyukai ini karena dapat saling bertukar pikiran dengan fisikal yang lebih dekat, dengan kondisi fisik yang lebih dekat. Ada juga berbentuk convergent, misalnya berbentuk melingkar, jadi di meja-meja. Nah, misalnya meja A ini round pertama dia membahas mengenai kondisi ekonomi, kemudian round kedua kondisi politik, kemudian kondisi ketiga kondisi sosial dan lain sebagainya. Yang akan pembahasan itu kemudian disampaikan di dalam forum berikutnya. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya terkait penyelenggaraan rapat juga, namun kita mempelajari terkait notulen. Hari ini kita belajar itu terkait bagaimana pengelolaan rapat, dan hari ini kalian akan mempraktekkan bagaimana membuat agenda rapat. Nah, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.